Kamu mesti inget ya, kamu hati-hati. Kamu jangan sampai ngidam yang enggak-enggak. Apalagi sampai kayak semalam tuh. Kamu pengen meluk Coki lah. Yang aneh-aneh aja ngidam kamu. Pokoknya setiap kamu ngerasa udah mulai ngidam, kamu mesti pikirin dengan akal sehat. Lebih-lebih yang berhubungan sama Coki. Oke, Mah. Mulai sekarang aku nggak mau mikirin Coki lagi. Jeng Aruni. Kak Naura, Kak Arka kemana sih? Kok nggak pulang-pulang? Kak Arka itu lagi ke Singapura, Mia. Lagi ada kerjaan di sana. Oh, Kak Naura kangen dong. Bukan lagi kangennya. Untung ada Mia di sini, jadi ada yang nemenin kakak. Ya, panjang umur. Ini Kak Arka nelfon. Halo, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam sayangku. Kamu lagi apa? Alhamdulillah aku baik-baik aja, Mas. Aku senang banget kamu telepon. Ini kebetulan aku lagi bikin bekal buat Mia. Mia lagi nyariin kamu juga nih. Salam ya untuk Mia, aku kangen sekali sama dia. Kamu sendiri gimana di sana, lagi ngapain? Terus kerjaan kamu gimana? Urusan pekerjaan baik-baik aja sayang. Tapi prioritas utama aku hari ini adalah nelpon kamu. Karena di agenda aku, kamu adalah yang nomor 1. Aku harus tahu kabar kamu seperti apa. Kamu ini bisa aja. Iya dong sayang. Sayang gini, nanti malam setelah aku meeting, aku akan langsung pulang. Ya, karena aku nggak bisa lama-lama pisah dari kamu. Kamu mau titip apa dari sini? Oleh-olehnya yang penting kamu sehat, terus selamat sampai di Jakarta ya. Nanti kalau kamu sampai sini aku mau langsung jemput kamu ya. Sekalian jemput oleh-olehnya. Kamu mau jemput ke bandara? Saya nggak perlu kamu ngelakuin itu semua. Lebih baik kamu istirahat di rumah, ya? Ya iyalah, itu kan memang udah tugas istri kan. Itu Arka. Iya, Mah. Ya ampun. Bukan telepon mamanya, malah telepon kamu. Oh, Sayang itu suara mama ya? Aku mau bicara sama mama, bisa? Mama nih, Arka mau ngomong. Gak usah. Gak ada gunanya. Setelah disindir baru aja mau bicara sama mamanya. Seharusnya dia inisiatif dong. Telepon mamanya dulu, baru telepon kamu. Ini malah kebalik. Halo, Mas. Iya sayang, aku udah dengar semuanya. Udah kamu gak usah peduliin ya. Gak usah dengerin semua kata-kata mama. Ya, aku sayang kamu. Aku harus memberikan pelajaran ke Naura. Dialah sumber masalah di rumah ini. Gara-gara Naura juga, Tiara jadi pergi dari rumah. Lihat aja kamu nanti, Naura. Mah. Ya udah dulu ya, Mas ya. Aku mau ngurusin Mia dulu ya. Kinta, kamu mesti inget ya, kamu hati-hati. Kamu jangan sampai ngidam yang enggak-enggak. Apalagi sampai kayak semalam tuh. Kamu pengen meluk Coki lah. Yang aneh-aneh aja ngidam kamu. Pokoknya setiap kamu ngerasa udah mulai ngidam, kamu mesti pikirin dengan akal sehat. Lebih-lebih yang berhubungan sama Coki. Oke, Mah. Mulai sekarang aku nggak mau mikirin Coki lagi. Jeng Aruni. Jeng Aruni. Ma itu Tante Vina, Mah. Aku harus ngapain? Sembunyi. Iya. Kamu ngumpet, biar mama keluar. Di mana? Di situ. Ke kamar dong kamu sayang. Jeng Aruni. Vina, ya silakan masuk. Loh, Jang, kok ini ada tas di sini? Kamu mau pindah? Aduh, Kinta lupa bawa kopernya masuk ke dalam lagi. Duduk dulu deh. Kamu duduk dulu, Vina ya. Jadi tuh begini ceritanya. Aku sepertinya mau keluar dari Jakarta aja deh, Jeng. Kinta kan soalnya udah pergi. Dan Ray juga udah gak mau ketemu lagi sama aku. Sementara kalau aku terus-terusan tinggal di sini, itu gak mungkin. Uang aku pasti lama-lama akan habis.
Mungkin kalau aku pindah keluar kota Jakarta, kehidupannya akan lebih murah. Jadinya bisa lebih berhemat kan? Aduh, tapi kan nggak perlu pakai pindah segala. Udah, pokoknya kamu tenang aja. Saya akan bantuin kamu. Kalau masalah uang, saya akan urus semuanya. Yang penting, saya butuh bantuan kamu. Kamu butuh bantuan apa emangnya? Gini loh, Cang. Aku mau ngerjain Naura. Mumpung Arka lagi ada di Singapura. Sebelum Arka balik, aku mau membuat Naura menderita. Oke, aku tahu. Aku punya ide. Apa? Jadi, aku itu tahu tempat pengobatan tradisional yang bisa membuat rahimnya Naura rusak. Biar Naura selamanya tidak akan bisa punya anak. Itu kan yang kamu mau? Walaupun sampai saat ini Naura masih terus berharap bisa punya anak. Walaupun kandungannya dia lemah. Gimana? Oke nggak? Itu ide yang sangat bagus banget. Dan untuk memastikan bahwa aku tidak akan pernah mendapatkan cucu dari seorang pembantu. Tapi kamu bisa antar Naura ke tempat itu kan? Gampang, kalau soal itu biar saya yang urus. Yes. Iya, Bu. Aku ingin sekali punya anak. Naura, kebetulan sekali. Saya ini tahu tempat pengobatan tradisional yang bisa membantu menguatkan rahim kamu. Jadi kamu bisa punya anak. Iya, Bu. Aku ingin sekali punya anak. Naura, kebetulan sekali. Saya ini tahu tempat pengobatan tradisional yang bisa membantu menguatkan rahim kamu. Jadi kamu bisa punya anak. Tapi apa akan berhasil, Bu? Naura, berhasil atau tidaknya, itu kan urusan nanti. Yang penting kita usaha dulu. Tapi banyak kok anak-anak teman saya yang datang ke sana dan setelah dari sana, akhirnya mereka berhasil punya anak. Mereka berhasil hamil. Kenapa tiba-tiba Bu Aruni jadi baik banget sama aku seperti ini? Aku gak mau ketipu lagi. Aku gak boleh percaya sama Bu Aruni. Kamu pasti bingung ya, kenapa kok saya tiba-tiba jadi baik seperti ini? Saya ini sebenarnya sangat-sangat menyesal, Naura. Saya ngerti sekali apa yang sudah saya lakukan selama ini. Perilaku saya ini buruk sekali, Naura. Dan saya ini benar-benar menyesal. Karena sekarang saya tahu, kalau nggak punya apa-apa itu rasanya nggak enak. Saya udah kehilangan semuanya. Saya kehilangan Kinta. Ray juga sekarang sudah tidak mau dekat-dekat dengan saya lagi. Semuanya hilang, Naura. Apa yang saya punya kemarin ini, sekarang hilang begitu aja. Maaf, Bu, tapi aku gak bisa ikut. Aku harus izin dulu sama Arka. Naura, sebenarnya ini kan untuk diri kamu sendiri loh. Jadi kalau menurut saya sih, buat apa kamu minta izin sama Arka? Kenapa nggak kamu bikin ini sebuah kejutan buat dia? Kalau sampai nanti berhasil, pasti dia kan juga ikut senang. Iya kan? Aruni, ini apa-apaan sih? Kok ngobrol berdua-duaan gini? Ngomongin apa sih? Bu Aruni tadi katanya mau ngajak aku ke tempat pengobatan tradisional, Ma. Untuk berobat. Percuma. Obat paten dari dokter aja nggak akan mungkin bisa ngobatin kamu. Apalagi obat-obat tradisional. Vina, kamu nggak boleh dong ngomong kayak begitu. Ini kan saya mau ngajakin Naura untuk berobat. Yang penting kita usaha dulu, coba dulu. Masalah nantinya gimana hasilnya, ya itu urusan nanti. Aduh, buang-buang waktu, buang-buang duit. Udahlah, Naura, lebih baik kamu bantuin Narti Kiem bersih-bersih rumah. Udah sana, sana. Kamu ini kenapa sih, Vina? Apa sih salahnya kalau aku mau bawa Naura ke tempat pengobatan tradisional? Hah? Kamu harus pikirin dong perasaannya Arka. Arka itu pasti ingin yang namanya punya keturunan.
Walaupun Arka selalu bilang nggak masalah dia bisa memberikan anak atau enggak. Tapi sekarang saya tanya sama kamu. Siapa sih di dunia ini yang nggak ingin punya keturunan? Semua orang juga pengen punya keturunan. Kamu nggak boleh seperti itu. Cuma saya yang nggak mau.